Bayangkan dalam benak Saipul Jamil bahwa dalam tempo kurang dari 24 jam hidupnya seolah jungkir balik. Artis yang akrab disapa Bang Haji dan sudah 3 kali menunaikan ibadah umroh itu diduga melakukan perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur berjenis kelamin laki-laki. Pedangdut bergelar sarjana hukum itu seakan tak mempedulikan norma hukum saat melihat berondong berinisial DS yang tertidur pulas di rumahnya. Kabarnya setelah gagal membujuk DS untuk tidur di kamarnya, menjelang pagi Ipul menyatroni kamar yang ditempati DS, lantas mengintimidasi ABG berusia 17 tahun itu agar menuruti hasrat seksualnya. Udah Pak, tolong Pak ya. Udah Pak, tolong Pak. Menek lah. Oke, udah Mas, cukup Mas. Kalau dari kejadian tadi malam itu sendiri kan sebenarnya 2 kali percobaan ya, tapi yang korban tidak mau. Makanya pada saat korbannya sedang tertidur di ruangan kamar yang berbeda, saudara SJ mencoba untuk meminta kepada korban tidur di ruangan yang sama, tapi korban tidak mau. Jadi dia tidur di ruangan yang berbeda. Kemudian pada saat kurang lebih jam 04.00 saudara SJ melakukan perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Belum lama berkenalan, Ipul sempat dianggap selebriti yang baik hati oleh DS lantaran sering memberinya uang lebih. Sebagai penonton bayaran, DS yang duduk di kelas 3 SMA memang hanya mendapatkan tip 25.000 plus nasi kotak, sehingga uang tambahan dari Ipul bagaikan rejeki nomplok yang pantang ditolak. DS juga sempat menganggap Ipul sebagai Bang Haji yang royal memberikan tausiah kepada anak-anak muda. Tak heran ketika Ipul meminta dipijat, DS melakukannya tanpa curiga sedikit pun. Kini harta melimpah yang dimiliki Ipul seolah tak berarti ketika raganya terbelenggu oleh jeruji besi. Nama besar Ipul di industri hiburan pun kini ternoda pasca dirinya resmi dijadikan tersangka. Dan di depan pihak penyidik, juri kontes dangdut yang pandai berdebat itu mengakui perbuatannya. Sejak semalam, ajang kontes dangdut yang ditayangkan sebuah stasiun televisi swasta kehilangan sosok juri yang kritis dan cenderung lebay, lantaran Ipul harus bermalam di Hotel Prodeo. Penyidik pun bergerak cepat hingga olah TKP dilakukan di hari yang sama dengan pelaporan. Dan bagaimana? Tabrak dong. Naik. Loh kok kenapa 2? Dan naik mobil gua aja loh. Itu siapa lagi, Pak? Oke, tutup. Ya, selamat tutup ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Coba. Siap, Dan? Udah. Bisa, Dan? Buka aja, Dan. Pintunya, Dan. Dan kalau berada Dan, yang di luar panas Dan. Bentar saya masuk dalam bentar ya. Iya Pak. Dari keluarga saya pun Pak. Kita coba koordinasi dengan keluarganya. Iya. Saya mesti tahu juga apa yang terjadi di dalam kan. Karena kan kakaknya berdua ini. Mana Abang Soleh? Kakak kandung Pak ya? Iya. Oke, siap Pak. Siap. Mohon maaf. Makasih Pak. Alhamdulillah. Biar lega. Kasih lewat dulu, kasih lewat. Taruh dulu nih. Tolong Mas. Kasih juga. Kasih lewat Pak. Tabrak dong. Baik.
Kenapa deh? Lo kok kenapa dua? Dan naik mobil gua aja lo. Pak, itu siapa lagi, Pak? Dapat buktinya nggak, Pak? Bukti. Ini soal ini giat ini apa peragaan, Bang? Berapa peragaan, Bang? Berapanya, Bang? Satu. Biar di TKP satu. Berapa peragaan, Bang? Bang, satu pintu. Berapanya, Bang? Apa aja, Bang? Satu peragaan. Peragaannya apa aja, Bang? Bed cover, iya, bed cover. Bang, dikit aja, Bang. Dikit aja, Bang. Bantal. Bang, dikit aja, Bang. Eh, mobil dong, mobil. Nanti lewat Kapolsek ya. Kapolsek. Pasti beliau ngasih statement. Iya. Tadi berapa adegan, Bang? Bang, berapa adegan, Bang? Dijemputnya SJ oleh polisi karena kasus dugaan pencabulan terhadap DS tentu mengejutkan banyak pihak, tak terkecuali bagi sang keponakan dan asisten SJ. Keduanya mengaku tak percaya jika SJ melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan oleh DS. Sementara bagi kepala rukun tetangga, SJ merupakan warga yang baik dan taat beragama. Mbak, dikit aja. Gimana keadaannya di dalam? Itu aja nggak bertanya apa-apa. Gimana keadaannya di dalam? Dia baik-baik aja, doain aja, biarin cepat selesai semuanya ya. Oh gitu. Sampai saat ini Dede diperiksa di mana? Bapak ibunya gimana? Baik-baik aja sih, Mbak. Nggak ada apa-apa. Dapat apa dia? Kasih jangan apa, Mbak? Keadaan Bang Ipul sekarang gimana, Mbak? Sehat. Tadi ngobrol apa di dalam, Mbak? Setiap hari seperti apa sih, Tadi ngobrol apa? Enggak, Mbak. Nginep kawan-kawannya, Pak. Enggak juga, Mas. Mbak tadi ngobrol apa, Mbak? Tadi ngobrol Saksi apa aja sih? Saksi diberikan apa aja? Saya kurang tahu, Mas. Saya nggak tahu. Nah, kedatangan sini ngapain? Mbak, tapi satu rumah nggak sama Ipul? Enggak. Tinggalnya? Enggak. Tadi ngobrol apa aja di dalam? Cuma nanya kabar aja udah kok, itu aja. Ya udah Mas, terima kasih. Terus dia pokoknya orangnya baik. Baik, sopan, orangnya juga welcome sama semua orang. Suka pijit gitu ya? Tapi Enggak juga. Dia sama keponakannya juga sama kok, yang cewek juga suka minta pijit. Korbannya saya nggak tahu Pak orangnya mana. Makanya saya juga bingung orangnya mana. tapi korban sering nginep di rumah Ipul nggak apa baru sekali? Saya orangnya nggak kenal gitu. Tapi emang udah kenal lama apa gimana? Kalau saya sama Bang Haji udah lama dari SMA kenalnya. Tapi gimana ini sosoknya seperti apa? Iya. Baik-baik aja gitu sampai sekarang. Kesehariannya Masih gimana setahu nggak sih? sih kalau Bang Ipul ada kelainan? Enggak sih. Gitu. Setahu saya orangnya alhamdulillah alim gitu. Salat 5 waktu di masjid. Ya saya ngomongnya sesuai objektif aja gitu ngomongnya kan. Sesuai fakta gitu. Berarti kaget Ipul hari ini? Ya kaget aja gitu loh. Kemungkinan besar bisa jadi orangnya ini ada unsur untuk menipu gitu. Saya kira enggak, Saiful Jamil kelihatannya orangnya ramah, baik gitu loh. Setahu saya biasanya cuma ada 2 orang aja di rumah sini. Saya agak kaget karena Saiful Jamil kelihatannya orang ibadahnya sangat itu loh. Dia hari Jumat pergi itu udah rapi, mau pergi sembahyang ya, mau sholat apa. Biasanya pakaiannya udah itu, udah ini. Udah itu, jadi saya agak kaget juga gitu. Rumah ini ramai Pak, sering keluar masuk? Enggak, saya kira enggak. Sudah berapa lama sih Pak tinggal di sini Pak? Saiful Jamil Pak? Saya lupa ya, saya kira mungkin 3 tahunan kali ya, ada 3 tahun, 3-4 tahun gitu ya. Sih ya, mudah-mudahan maksudnya beritanya nggak benar, maksudnya kalaupun ada gimana-gimana buat pelajaran semuanya lah, tapi mudah-mudahan sih aku berharapnya enggak ya. Kadang-kadang kan zaman sekarang tuh kan suka ada yang gini loh, memanfaatkan, makanya kita memang harus berteman, apa tuh juga harus hati-hati, apalagi sama orang baru. Berteman tuh lebih seneng sama orang yang kita tahu gitu, kita tahu oh ini si A ini memang temen gitu. Berarti kan kalau teman aja bisa menjebloskan kita ke hal-hal yang nggak benar, apalagi anak baru gitu. Mudah-mudahan sih enggak sih ya. Ipul tuh kan yang memang kadang-kadang apa ya, komentarnya suka ngasal gitu, tapi kalau kehidupan religiusnya dia anak yang religius sebenarnya gitu kan. Cuman kalau kehidupan pribadinya kan memang aku nggak tahu, aku ketemu dia kan di panggung aja, ngobrol aja jarang kok kalau umpamanya, karena ruangan kita dandan aja juga beda kan. Kalau aku kan satu ruangan sama host sama Inul, udah, yang lainnya enggak. Lantas apa kata keluarga, mantan mertua, dan sejumlah selebriti yang pernah dekat dengan Ipul tentang kasus pencabulan yang melilit mantan suami Dewi Persik itu? Semoga Mas Saiful bisa mengambil hikmahnya atas semua ini.
karena kan kita nggak tahu yang namanya musibah itu bisa datang kapan saja. Ya semoga segera selesai lah Mas. Enggak kok, Bang Ipul laki banget. Kalau misalkan sama aku ya emang laki banget, nggak ada kayak apa sih, ngondek-ngondek itu nggak ada. Makanya aku juga kaget dengar beritanya. Perhatian, baik perhatian, posesif itu kan nandanya sayang ya. Terus suka ngatur ya, mungkin ngatur itu memang tabiat, berarti kan dia perhatian gitu loh ke wanita. Jadi kalau dengar pemberitaan kayak gini ya, Bang Ipul lagi ditimpa kemalangan. Saya nggak mau komentar banyak, doain aja. Itulah gitu. Hubungannya baik Bu ya? Baik. Ya saya prihatin, mudah-mudahan ini cobaan buat dia, lagi diuji mungkin dia. Mungkin untuk mengangkat derajat dia ya. Dia lagi diuji. Mama hanya berdoa dan berharap dan berdoa ya. Pokoknya minta doanya saja, mudah-mudahan ini berjalan dengan baik, itu aja. Oke. Mas Samsul, Bang Samsul di sini dipanggil atau mendampingi aja? Mungkin. Belum bisa komentar, nanti ya. Kira enggak, Saiful kelihatannya orangnya ramah, baik gitu. Kalau saya biasanya cuma ada 2 orang aja di rumah sini. Lantas, percayakah rekan-rekan Ipul tentang dugaan kasus pencabulan yang dituduhkan kepada pelantun lagu Jangan Bilang-Bilang itu? Gue mau off air, ditungguin. Jam 4 gue. Dikit aja. Nah kan tanggapan Saiful Jamil seperti apa yang Saiful ditangkap Pak? Udah ya. Seperti apa tanggapan Mas Jamil? Couple gue ya gitu. Kalau aku sebagai sahabat seperti apapun tetap mendoakan yang terbaik. Mudah-mudahan menjadi sahabat yang baik dan menjadi sahabat yang selalu bisa bersama lagi. Insya Allah bisa ketemu lagi. Insya Allah bisa berkarir lagi. Nggak mau komentar apa-apa. Aku diem aja deh. Bunda udah tahu belum kalau Bang Ipul hari ini dijemput polisi? Makasih ya. Simpati dan dukungan terhadap Ipul tak ayal membuat sosok DS seolah dituding mencari popularitas dan materi dengan cara menjebak Ipul. Semoga itu hanya sekedar fitnah. Semua hal itu kan bisa terjadi. Jadi kalau kita ngambil positifnya, ya kan banyak orang-orang yang ingin mengambil jalan instan. Industri hiburan kembali dibuat heboh oleh kasus pelecehan seksual sesama jenis yang melibatkan selebriti sebagai terduga pelaku. Adalah pedangdut Saiful Jamil yang dilaporkan ABG pria berinisial DS lantaran diduga melakukan perbuatan asusila. Akan tetapi siapakah DS? Benarkah DS dan Ipul sudah lama saling mengenal? Pemirsa yang budiman, pada video kali ini, saya ingin menjelaskan siapa Des atau Andreas Legi sebenarnya. Mengapa kita mesti mengetahui sosok Des yang sebenarnya? Agar kita dapat mengetahui persoalan yang menimpa Saiful Jamil dengan jernih dan terang benderang. Untuk diketahui, orang yang bersama Soleikeu ini, dia bukan DS, dia bukan korban Saiful Jamil sebagaimana yang diberitakan. Dia bernama Apri Muhammad. Dia adalah asisten Saiful Jamil, dan dia bukan korbannya Saiful Jamil sebagaimana yang diberitakan oleh media. Sekali lagi saya katakan bahwa orang ini di samping saya ini bukan Des atau Andreas Legi, tapi adalah Apri Muhammad, ujar Soleikawi. Dan pria yang memakai kaos biru ini bukan Des atau Andreas, tapi dia adalah pembantu Saiful Jamil, namanya Ardi Wibowo, sambung Soleikawi. Orang yang digiring polisi dengan memakai jaket warna maron ini bukan Saiful Jamil tapi Ardi. Namun dibuat seakan-akan pemirsa yang melihatnya di televisi akan menganggap bahwa orang ini Saiful Jamil. Padahal ini pun masih Ardi Wibowo yang dipakaikan jaket dan sorban mirip punya Saiful Jamil. Semua ini dilakukan untuk apa ya? Ini bukan hoax, faktanya orang yang berjaket maron ini adalah Ardi Wibowo, pembantu Saiful Jamil. Ini buktinya, di samping saya ini adalah Ardi Wibowo, pembantu Jamil, dan lihatlah pakaiannya. Sama bukan? Lalu manakah rupa DS yang sesungguhnya? Inilah Des alias Dede Sultan alias Andreas Legi Saputra yang katanya anak di bawah umur. Benarkah dia masih di bawah umur?
Benarkah dia anak baik-baik? Inilah jejak digital Des alias Andreas Legi Saputra. Nah, itulah Des alias Bung Andre alias Andreas Legi Saputra yang konon katanya anak baik-baik dan masih di bawah umur, agar kiranya pemirsa ketahui. Pemirsa yang budiman, ini baru sebagian kecil dari digital yang ditinggalkan oleh Andreas yang ditampilkan, masih sangat banyak lagi yang belum diungkap. Namun, dalam kesempatan kali ini, kita sudahi dulu sampai di sini. Nanti akan kita lanjutkan pembahasannya di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.